Syekh Ahmad Al-Misri, saya Heri Pras. Apabila kasus Syekh Ahmad yang sekarang ini tidak terbukti dan betul sesuai ucapan beliau bahwa ini adalah fitnah, maka saya akan ada di soft pertama untuk membela beliau. Tetapi apabila beliau terbukti melakukan itu, saya akan minta kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal. Karena apa? Kejahatan tidak bisa untuk ditoleransi, siapapun pelakunya. Ini disclaimer yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terkait Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Al-Misri, yang dimana beberapa hari ini lagi viral, dan saya menahan-nahan untuk tidak membahas beliau. Karena apa? Saya masih menghargai beliau sebagai orang yang sempat saya ambil ilmunya, tentang nasihatnya, tentang kebaikannya. Karena kalau kita mau menganggap orang sebagai guru, perhatikan siapapun kalian yang baik yang suka nonton video saya ataupun benci dengan video saya. Karena apa? Dengan pembahasan saya tentang khurafat Habib, pasti banyak yang benci. Para muhibbin-muhibbinnya pasti benci. Cuman kalau kita sudah mengambil ilmu, meskipun satu kalimat saja dari seseorang, maka orang tersebut bisa kita anggap guru. Saya pernah podcast dengan Syekh Ahmad Al-Misri, saya pernah podcast dengan Profesor Manahem Ali, saya pernah podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah, saya pernah podcast dengan Ustadz Zainal Abidin, saya pernah podcast dengan Guru Gembul, bahkan saya ada rencana mau podcast dengan Kiai Nur Ihya dan beberapa teman-teman dari NU lainnya yang selama ini intens membahas khurafat Habib. Dan saya anggap mereka guru-guru saya, yang dimana saya yang awalnya tidak tahu tentang ini tentang itu, saya mengambil ilmu dari mereka tentang hal-hal yang saya anggap benar. Tapi kenapa akhir-akhir ini yang di framing Heri Pras seolah-olah memuja-muja Syekh Ahmad Al-Misri? Ya karena satu, karena kasus terbarunya yang dimana dikonfirmasi kepada saya ataupun kepada advokat Muhammad bahwa kasus yang kini tengah beredar adalah fitnahan semata. Saya teman-teman bukan orang yang hulu taklid buta kepada sosok. Hatta kepada Ustadz Khalid Basalamah, ketika waktu itu diseret-seret namanya kepada kasus korupsi Kota Haji, apabila beliau terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, Heri Pras tidak akan membela. Tidak akan membela Ustadz Khalid apabila terbukti beliau bersalah dalam kasus korupsi. Tapi buktinya apa? Beliau tak terbukti. Malah sekarang yang terjerat kasus korupsi Kota Haji adalah mantan menteri agamanya. Tetapi pengikutnya hulu tidak mau Gus Yakutnya salah, nggak mau Gus Yakutnya di penjara, demo-demo sana sini. Kalau saya nggak bakal begitu. Salah katakan salah, benar katakan benar. Syekh Ahmad Al-Misri, saya Heri Pras. Apabila kasus Syekh Ahmad yang sekarang ini tidak terbukti dan betul sesuai ucapan beliau bahwa ini adalah fitnah, maka saya akan ada di soft pertama untuk membela beliau. Tetapi apabila beliau terbukti melakukan itu, saya akan minta kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal. Karena apa? Kejahatan tidak bisa untuk ditoleransi, siapapun pelakunya. Ya, nah ini disclaimer yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terkait Syekh Ahmad. Nah, terkait saya tidak diakui sebagai murid, terserah. Ya, saya sudah mengambil beberapa kebaikan dari beliau, mengambil nasihat dari beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan keburukan kepada saya, apalagi tentang mencaci maki. Meskipun kalian menganggap kritikan saya kepada khurafat Habib dianggap caci maki, karena saya mensontoloyokan kisah khurafat Habib. Niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Oh, nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak, pesawat niku mundur Pak. Nggak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur, pesawat maju, mobil mundur, gitu. Ya itu terserah kalian. Kalau kalian menganggap khurafat itu sebagai kisah yang sempurna. Habib Muhammad Mauladawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Bagus, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kisah yang hakiki, kisah yang baik, kisah yang bermanfaat, oh silahkan. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW, maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Tapi saya menganggapnya sontoloyo khurafat itu. Apa saja kisah sontoloyonya? Oh sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan itu dibedah. Ada yang membedahnya sampai mengumpulkan ratusan cerita dongeng khurafat Habib. Nah, kalau kalian ingin protes dengan orang yang membahas khurafat Habib, coba
Apakah ada yang berani ngajak Kiai Nur Ihya untuk dialog ilmiah tentang hurufat ini? Ya udah, obatnya sekarang kamu udah tempatnya Habibullah Haddad, kamu makan di sana. Kalau kamu makan makanannya Habib Abdullah Al-Haddad, insya Allah kamu sembuh. Kadang perutnya sakit, datang pada Habib Abdullah Al-Haddad. Habib, minta makan, Habib, perut saya sakit. Ini obatnya makanan dari antum, kata Habibullah Al-Haddad. Mohon maaf, makanannya habis. Makanannya sudah habis. Kalau kamu mau, air kobokannya masih ada. Ya kan teman masih ada bekas makanannya kan? Tidak apa-apa Habib, saya minum Habib. Diminum, sembuh. Dan mari kita simak ketika saya memberikan pernyataan, Harry Pras mereaksi klarifikasi dari Kiai Najih yang meminta maaf karena telah memuji-muji Khomeini dan di framing di situ sama salah satu santrinya kalau tidak salah. Katanya Harry Pras mengatakan bahwa Kiai Najih minta maaf kepada Harry Pras. Harry Pras bikin ulah lagi. Dia bikin video seolah-olah guru kami Syekhina Muhammad Najih meminta maaf karena ditegur olehnya. Benarkah faktanya demikian? Entah karena marah aibnya kita bongkar atau karena faktor apa, Harry Pras membuat kembali video terbaru bahwa Abah Najih minta maaf kepada beliau. Bahwa Abah Najih minta maaf kepada beliau. Nah, orang ini yang selama ini keluar-keluar mengatakan yang dipuja-puji Harry Pras, Syekh Ahmed begini-begini itu. Saya tidak ingin menyampaikan pesan kepada Mas Harry Pras. Saya ingin menyampaikan pesan kepada ustadznya Harry Pras. Karena Mas Harry ini sudah mengaku dia adalah penyambung lidah dari ustadznya. Wong pembahasan Syiah saya tidak pernah mengambil informasi kepada Syekh Ahmed. Pembahasan Syiah saya tidak ada sangkut pautnya dengan Syekh Ahmed. Saya bergerak dengan literasi saya sendiri, dengan pengetahuan saya sendiri, dan saya berani bertanggung jawab karena saya punya data faktanya. Sekarang teman-teman, di framing Syekh Ahmed mendem Syekh Ahmed begini-begini. Apa? Lucu saya nontonnya, ya, lucu sekali saya nontonnya. Saya teman-teman, kalau kalian nonton ketika di video saya itu memberikan reaksi kepada klarifikasi Gus Najih, tidak ada sepatah kalimat pun bahwa saya mengatakan Gus Najih klarifikasi minta maaf karena Harry Pras. Dan permintaan maaf itu ditujukan kepada Harry Pras sesuai yang diframingkan oleh santrinya itu. Santri atau apa saya tidak tahu, saya baru lihat beliau juga. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut saya kalau Gus Najih minta maaf karena Harry Pras dan minta maaf kepada Harry Pras. Beliau dengan sangat percaya dirinya membuat video. Mungkin beliau tidak nonton video saya, teman-teman. Bahwa di video itu saya memuji-muji Kiai Najih. Dan yang paling ada bahaya lagi umat Islam itu adalah sekarang adalah mau disemarakannya paham Syiah. Tuh. Oke, tahan dulu ya. Yang paling parah pada zaman ini, kata beliau, adalah disemerakannya faham Syiah. Arti disemerakkan apa, teman-teman? Mau diusahakan menormalisasi Syiah. Dan kata beliau, ini adalah suatu yang sangat-sangat parah. Karena sikap beliau yang tegas kepada Syiah. Saya memuji-muji, bukan saya memfitnah. Saya malah yang difitnah. Tapi tidak apa-apa. Karena rata-rata kalau orang sudah menjadi muhibbin Habib, mau tidak mau teman-teman, suka atau tidak suka, mereka harus melawan Harry Pras. Makanya berbagai macam akun cyber aswaja, akun aswaja ini, aswaja itu, aswaja ini, yang mereka terafiliasi muhibbin Habib pasti nyerang saya. Tapi bagi teman-teman aswaja yang saya kenal, mereka tidak sepakat dengan Habib dan jumlahnya banyak tidak sedikit. Banyak, teman-teman aswaja saya banyak. Mereka tidak keberatan. Karena apa? Memang di Indonesia ini teman-teman, NU sudah jadi kubu-kubuan. Ada kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu. Kubu-kubuan. Ini NU saja nih. Dan orang-orang NU banyak yang membangkang. Banyak yang membangkang. Ketika kematian Ali Khomeini, banyak orang-orang NU memuja-muji Iran, memuja-muji Syiah. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dari NU, kemudian dia berhubungan dengan Syiah, berarti dia berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang mengaku Sunni tapi dia membela Syiah, maka dia lebih jelek dari orang Syiah. Iran itu berani mengantarkan rudalnya ke Israel begini begitu. Semua negara berani ngirimkan rudal. Cuman apakah berani untuk menerima konsekuensi perang? Perang bukan hal simpel, bukan hal sederhana. Ketika terjadi perang, korban-korbannya bukan cuma militer, tapi fasilitas umum, anak-anak kecil tak bersalah, ibu-ibu, lansia, warga-warga sipil yang biasa akan terdampak. Bahkan seperti di Iran. Iran, perhatikan ketika dinyatakan dalam suatu klarifikasi santrinya Gus Najih mungkin,
saya tidak tahu siapa-siapa itu, mengatakan bahwa kenapa Gus Najih memuji Iran? Karena Iran berani ngirimkan rudal untuk pembelaan pada Palestina. Garis bawahi dengan garis yang besar, Syiah Rafidhah di dalam perangnya dengan Zionis Yahudi bukan karena perkara pembelaan pada Palestina. Mau berbicara masalah geopolitik, saya sudah mempelajari hal ini. Iran bukan membela Palestina di dalam perangnya. Apa yang mereka lakukan? Berebut kekuasaan. Siapa nih yang mau berkuasa di Ardus Syam? Ya, siapa yang mau berkuasa di ini, di itu? Mereka saling berebut kekuasaan, uang. Kembali lagi kepada ke uang. Dan yang bersaksi bukan Harry Pras, orang Palestina, orang Iran, orang Suriah. Banyak yang membuat ungkapan bahwa Ali Khamenei bukan berperang untuk Ardus Syam. مع إيران ولا مع إسرائيل؟ الله يلعن الاثنين. هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي. فيها اللي هو غلو مغالاة في الدين وفي القرآن الكريم. هي دولة كفر مش دولة إسلامية، وادعوا إنها دولة إسلامية. إيش يعني إيران؟ داعمة الإرهاب الشيعي العلوي في سوريا ضد المسلمين السنة. إيران هي تعطي المسلمين. وشهد العراق السابق هو المنع تمدد. Malah mereka membantai orang-orang Sunni, umat muslim Sunni, jutaan jiwa di Ardus Syam, dibantai, dibombardir, ratusan ribu bergelimpangan mayat anak kecil. Siapa yang melakukan? Syiah Rafidhah. Jadi mereka ini yang benci terhadap video saya, mereka hanya melakukan framing-framing yang dimana tidak tahu isi videonya. Menghina Harry Pras, menghina karena mengatakan Gus Najih kurang literasi. Saya katakan, ketika di video itu Gus Najih berhusnuzon kepada Ali Khamenei, apakah pernah kita menjumpai video dari Ali Khamenei menghina Nabi? Malah Ali Khamenei mengajarkan untuk tidak menghina Nabi. Dan arahnya seolah-olah ingin menganggap Syiah Iran itu baik-baik saja, tidak mengkafirkan para sahabat. Saya sampaikan nih yang saya ketahui tentang Syiah Iran, terkhusus Ali Khamenei, taqiyahnya. Tapi hal itu tidak diambil teman-teman. Yang di framing apa? Harry Pras menghina, nggak tahu isi video, mereka bilang menghina. Tapi ya sudahlah, mereka memang kan suka begitu. Mau membela khurafat Habib sudah tidak bisa, karena khurafatnya banyak yang halu ngibul, dibongkar banyak orang. Akhirnya ya mereka melakukan ya serangan-serangan seperti ini. Apakah itu ngaruh kepada saya? Nggak ngaruh. Ya, apapun yang mereka lakukan tentang saya, nggak ngaruh sedikit pun. Mau memframing Harry Pras tidak diakui murid sama Syekh Ahmed, tak ngaruh. Ya. Gak ngaruh sama sekali. Harry Pras tidak diakui sama Ustadz Tamrin. Ustadz Tamrin setelah di framing seperti itu 3 kali kurang lebih podcast dengan saya, dan sampai sekarang saya masih menganggap beliau guru sebenarnya. Karena apa? Saya mengambil banyak ilmu dari dia, banyak mengambil kebaikan, banyak mengambil informasi dari beliau. Ya meskipun beliau tidak mau mengakui saya murid, saya menganggapnya guru. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau. Jadi menganggap orang guru tidak semerta-merta harus diakui murid oleh orang lain. Begitu teman-teman. Apalagi hanya perkara informasi. Penyambung lidah. Oh, Harry Pras bilang penyambung lidah. Saya menyatakan penyambung lidah karena apa? Di video-video saya tidak bicara sendiri. Ketika saya butuh fatwa ini, saya hadirkan ulama ini. Ketika saya butuh dalil ini, saya sampaikan video dari ulama itu. Bahkan kemarin ketika pembahasan Syiah Rafidhah, siapakah Abdullah bin Sabah? Saya menjadi penyambung lidah dari Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Apa yang Ustadz Adi Hidayat tahu, tidak saya tahu, belum saya tahu. Akhirnya apa? Ya saya menyampaikan apa yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan. Penyambung lidah. Penyambung lidah artinya apa? Penyampai informasi dari salah satu orang ke orang lain. Itu namanya penyambung lidah. Tapi mau sebanyak apapun saya ngomong, ya orang yang benci akan tetap benci, malah semakin benci. Bukan karena saya Harry Pras terlalu keras, Harry Pras membangun permusuhan. Tidak, bukan karena itu teman-teman. Karena saya mengganggu ladang cuan, kuburan keramat saya ganggu, kisah khurafat yang selama ini membodohi umat saya ganggu, tipu daya dari mereka tentang tarim saya ganggu. Masa di kuburan Habib bisa mengabulkan 70 hajat? Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Habaib, ente juga sesat. Kalau kita tidak ikut Habib, sesat katanya. Dari mendoktrinkan kuburan-kuburan keramat bukan cuma satu orang, banyak Habib. Ya karena itu saya dibenci. Mau sehalus sutra pun kita menyampaikan nasihat akan terasa menyakitkan bagi mereka. Di Indonesia, berita hoaks yang manis lebih disukai daripada fakta yang pahit. Itu yang disampaikan oleh Guru Gembul. Makanya Guru Gembul sampai hari ini juga banyak yang membenci.
Karena semua ini dia kritik teman-teman, entah yang politik, entah yang organisasi, entah yang pendidikan, entah yang habaib, semua beliau libas, tidak mendang bulu. Nah, dan saya juga banyak ngambil informasi dari guru Gembul. Boleh saya menganggap guru Gembul sebagai guru saya, meskipun beliau tidak menganggap saya guru. Begitu, saya bisa menjadi penyambung lidah dari guru Gembul. Kenapa? Saya banyak mencuplik video dia. Begitu teman-teman. Jadi ya, mau bagaimanapun, orang yang berafiliasi dengan Habib, mereka akan membenci saya. Selama mereka belum sadar dan tidak mau sadar, mereka akan membenci saya. Dan tidak ada jalan keluar lain, kecuali nyerang saya.